Alhamdulillah. 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 Nikmatihi tapi misalnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sore ini kita berjumpa lagi teman-teman, sahabat-sahabat dalam pengajian online Majelis Taklim Remako Istiqomah yang akan membahas tema kali ini karakteristik umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyampai tema kali ini adalah sahabat kami sesama alumni 588, Kang Iman Setiawan Latif. Kang Iman adalah teman satu kelas dari Kang Rashid dan Teh Sina, kalau tidak salah ya di kelas Fisika 2. Kegiatan sehari-hari beliau saat ini menjadi salah satu ketua di kepengurusan MUI Jawa Barat, lalu menjadi juga ketua pengurus wilayah Persatuan Islam Jawa Barat, Persis Jawa Barat ya. Kemudian beliau juga aktif menjadi dosen di UNIPI dan IAIN Bandung ya, Kang Iman. Punten dikoreksi bila saya lepat. Lalu selanjutnya pengajar juga di beberapa pesantren dan beliau juga aktif sebagai pengurus BKM di Masjid Al-Jabar dan Masjid Bustawi. Demikian mungkin introduksinya untuk mempersingkat. Mangga Kang Iman, Bili Bade mulai Bade ngelitan penyampaian materinya. Mangga. Turun Kang Ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah Salam. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarohum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhim min athari sujud. Al-ayah. Alhamdulillah, tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan segala aktivitas kita, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam keseharian mendapatkan ridho, hidayah, inayah, serta magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wati iman yang dimuliakan Allah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang muslim tentunya kita berharap bahwa kita juga tergolong kepada orang-orang yang beriman, yang insya Allah akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap tentunya dapat termasuk golongan-golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Jannatul Naim. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu tentunya untuk mencapai itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan kepada kita beberapa kali dalam firman-Nya bahwa di dalam, misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu ada uswah hasanah, contoh yang baik, teladan yang baik. Jadi kalau kita mengaku ingin menjadi orang muslim dan mukmin, tentunya kita, segala perilaku kita itu adalah mencontoh dari
pribadi Rasulullah SAW, kalau itu kita lakukan, insya Allah maka kita termasuk orang-orang yang mungkin bolehlah mengaku sebagai umat Rasulullah SAW. Karena Allah dan malaikatnya kan menyampaikan bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Mereka berdoa kepada Nabi, berdoa atas Nabi. Jadi bukan meminta, memohon kepada Nabi, Bu, ya, tapi berdoakan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, kalau kalian ingin menjadi orang-orang yang beriman, maka apa yang harus dilakukan ya kita juga menyampaikan doa dan salawat kepada Rasulullah SAW. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah hari ini kita bertemu, sudah lama ya tidak bertemu. Kita sempat satu apa nama satu frekuensi, satu bahkan mungkin alumni atau dan teman-teman yang lain itu di dalam, dan ini merupakan kajian remako ya. Dari Kapungkur mah dulu ya ada istilah remako, remaja kolot ya. Kita masih merasa remaja tapi sudah sepuh lah udah ya. Jadi eh, apa namanya sudah sepuh, sudah lewat usia setengah abad, mudah-mudahan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah diambang ya, teman-teman kita sudah banyak yang mendahului kita, tinggal kita kapan. Jadi mau apa lagi ya Pak Buddha, kita sudah merasakan segalanya, berpengalaman makanan, mau apa saja sudah. Kemudian main kemana saja, dari yang baik yang tidak baik juga mungkin pernah kita ya. Pengalaman apa saja mungkin sudah. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengisi waktu-waktu yang tersisa dari kita untuk hal-hal yang baik, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terlalu ngoyo, apa namanya, mengejar agar manusia atau orang lain itu suka gitu ya. Karena kalau banyak apalah artinya kalau orang lain atau banyak orang yang suka tapi Allah tidak suka ya, Allah tidak mengizinkan ya tidak akan jadi lah. Jadi kalaupun kita hari ini banyak mungkin teman-teman dan dari kita juga sedang diuji, baik itu sakit ataupun ada apa sedikit kesulitan, kekurangan dalam harta dan lain-lain, nah jangan malu gitu, mengeluh lah. Karena sebetulnya kita itu kan mampu, dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah saja yakin dengan kita kan gitu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan memberikan ujian kecuali dengan sekemampu kita. Makanya Allah saja yakin dengan kita, tapi kita tidak yakin. Tinggal kita saja apa namanya bisa nggak mengatasi ujian tersebut, mengatasi tragedi tersebut. Apa namanya mengeluh, selalu mengeluh. Hadirin wa iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk ya mungkin ya doa-doa kita yang belum dijabah gitu ya. Kadang-kadang kita bilang Allah itu maha tidak adil gitu. Katanya adil tapi nggak adil. Tapi kalau kita bandingkan dengan ketika kita bermaksiat, dolim gitu ya, dosa, berbuat yang tidak baik, tapi kenapa kita tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi jangan sampai apa namanya mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Sangat adil, maha adil. Semuanya berproses lah. Proses termasuk sekarang mungkin sebelum saya masuk ke dalam apa namanya sedikit saja mengingatkan kepada saya juga sebetulnya memotivasi diri, terutama ketika kita sholat ya, selesai sholat itu bacaan apa yang kita sampaikan. Sholat naon we pengen sholat wajib ya, setelah tahiyat tahir, tahiyat tahir kemudian assalamualaikum assalamualaikum ya, itu kan membaca astagfirullah 3 kali ya, astagfirullah astagfirullah. Padahal sholat Pak itu tuh perasaan eh, punten kalau pakai bahasa Sunda. Jadi perasaan sholat mah nggak berbuat dolim Pak.
tidak berbuat salah. Perasaan di sholat itu adalah sesuatu yang diperintah oleh Allah. Tapi setelah sholat kita disunahkan oleh Rasulullah SAW kan itu membaca istighfar 3 kali. Apalagi kita yang sekarang hari ini mungkin diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya menjadi pemimpin, menjadi direktur, menjadi apapun lah itu ya. Jadi harus lebih banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah sholat saja itu diperintahkan oleh Rasul itu untuk beristighfar. Kemudian melaksanakan sesuatu yang apa namanya tidak baik. Lalu disebutkan setelah istighfar, bukan alumanta salam, meminta salam dan lain-lain lah ya. Itu meminta keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baru subhanallah, Allahu Akbar dan doa-doa yang lain. Ini sebagai pengingat lah bagi kita. Hadirin wa iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada apa ya, materi yang hari ini disampaikan. Mudah-mudahan ya saya sebetulnya tidak apa tidak lebih apa tidak lebih tahu dengan teman-teman sekalian semuanya. Hanya mungkin saya pernah membaca atau mengingat. Ini pengingat bagi semuanya. Jadi apa namanya? Kalau kita ingin diaku sebagai umat Rasulullah SAW, itu selain kita harus beriman, ya jelas itu, bertakwa, taat, serta mengikuti ajaran Islam dan sunnahnya, sunnah Rasulullah SAW, serta menjauhi segala larangan. Tapi ada yang spesifik disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas lah ya karakteristik umat Rasulullah itu tadi sampaikan harus beriman. Karena apa namanya ya apa namanya kalau tidak beriman itu jelas bukan karakteristik umat Rasulullah. Karena beriman menjadi satu apa namanya bagi kita menjadi satu syarat mutlak untuk masuk surga. Kemudian bertakwa, mengikuti ajaran Islam dan sunnah Rasulullah SAW, taat ya pada perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Nah, tapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan satu hal yang spesifik dalam surat Al-Fat, gitu ya. Al-Fat apa namanya ayat terakhir atau surat kemenangan ya menyebutkan 4 karakteristik yang harus dimiliki oleh umat Rasulullah SAW. Apa saja yang disampaikan tadi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah, utusanku kata Allah. Walladzina ma'ahu dan orang-orang yang bersamanya. Berarti kan pengikut Rasulullah SAW. Itu seperti apa? Yang pertama disampaikan adalah asyidda'u alal kufar. Bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Nah, ini maksudnya bersikap tegas dalam ayat ini bukan keras. Bukan berarti kita sebagai umat Islam itu harus menempuh cara-cara yang radikal. Cara-cara yang keras terhadap kelompok non-muslim. Akan tetapi maknanya adalah kita sebagai umat muslim itu harus berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip dan nilai ajaran Islam. Juga mengamalkannya secara utuh, secara sempurna. Jangan sebagian-sebagian. Karena kan Allah sudah menurunkan Islam ini secara sempurna. Secara menyeluruh, Pak. Secara sempurna. Tidak sepotong-potong, sepotong-sepotong. Jadi kalau kita melaksanakannya sepotong-sepotong, itu kan ya apa namanya eh, kita memilih-milih dan memilah-milah mana yang menguntungkan, mana yang merugikan bagi kita. Itu tidak diperbolehkan oleh Allah sebenarnya dalam Islam tidak boleh. Jadi kita harus melaksanakan Islam ini karena Islam itu sudah diturunkan secara kafah, secara menyeluruh, secara sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari A sampai Z. Kita hanya kita sudah diperintahkan
maka kita hanya perlu melaksanakannya saja. Berupaya, kalaupun kita sudah berusaha dengan keras, berupaya dengan sungguh-sungguh, tapi misalnya masih tidak sempurna hasilnya atau apapun apa namanya dalam prosesnya karena terbatas segala sesuatu. Asal kita sudah sungguh-sungguh, sudah melakukan proses itu, maka sudah gugur kewajiban kita. Itu yang harus dilakukan. Adapun hasil itu kan kita tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting adalah kita melaksanakan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi ungkapan lain dari Sida walal kufar ini adalah umat Islam atau kita tidak mengenal adanya kompromistis terhadap cara-cara orang non-muslim yang tidak kenal batas halal dan haram. Kalau kompromi ya ataupun bahasa agamanya toleransi itu ada betul. Tapi kan kalau sebatas apa namanya itu sebatas hablum minan nas. Tapi kalau sudah menyangkut kepada tauhid, kepada ibadah itu nafsi-nafsi tidak boleh kita melaksanakan. Kita jelaskan saja, kita sampaikan. Dan kita pun harus tegas, tidak tidak usah abu-abu, gitu. Mereka juga akan mengerti, insya Allah. Akan mengerti. Kita juga apa namanya seringkali di kita itu merasa tidak enak gitu ya. Misalnya merayakan ibadah, tata cara ibadah orang lain dan lain-lain itu kan itu sebetulnya menjadi ini juga menjadi salah satu ayat bahwa kita tidak boleh melaksanakan atau meniru cara ibadah orang lain. Jadi ini yang pertama yang harus menjadi karakteristik. Jadi harus kita apa namanya berdiri betul-betul sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang sejati. Kita sampaikan karakter muslim itu seperti apa, bahwa kita merupakan eh, apa cerminan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, hadirin watiban, teman-teman, rekan-rekan yang saya hormati. Yang kedua adalah dalam ayat itu ruhama'u bainahum, menebarkan kasih sayang terhadap sesama. Ini menjadi karakter umat Rasulullah SAW. Ini disimpan bukan kata saya tapi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat tersebut Al-Fatihah. Jadi kita itu dituntut untuk menebarkan kasih sayang terhadap sesama mereka. Membela yang lemah, meringankan kesusahan saudaranya, dan memberikan manfaat kepada orang lain. Ya tentu semua itu harus dilakukan dengan ketulusan hati. Tanpa pamrih, tanpa embel-embel yang syarat dengan kepentingan sesaat, saat kepentingan pribadi ataupun kelompok. Oleh karena itu, nilai-nilai kasih sayang ini harus betul-betul ditanamkan dalam diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita terutama. Bayangkan ada sebuah hadis yang agak panjang nih. Jadi suatu hari seorang laki-laki apa namanya laki-laki itu bahkan dalam riwayat lain ini masih apa namanya eh, menjadi pendapatan di ahli hadis masih ada beda. Itu bahkan seorang pelacur ya itu apa namanya sedang berjalan di padang pasir gurun ya. Kemudian dia kehausan di tengah jalan otomatis mencari air sekedar untuk minum. Kan tidak ada orang. Bayangkan saja di gurun. Tidak seperti di sekarang di kita mah lima apa no sehari selangkah dua langkah sudah selangkah satu langkah dua langkah sudah ketemu orang ketemu warung. Nah di ini dia jalan kemudian mendapati sumur tua. Dilihat ke bawah itu ada apa namanya ada airnya sedikit lah turun dia tuh lalu minum. Nah ketika dia mendongak ke atas itu ada seekor anjing menjilati bibir sumur tersebut. Kelihatan kehausan. Nah, dia membuka kasut atau sepatunya ya. Itu dibuka, lalu disiukan karena air, diambil airnya.
kemudian naik gitu sambil kasut itu digigit sampai di atas. Kasut itu diberikan minumnya ke anjing, Pak. Mohon maaf. Yang kita sering kali ya, anggap hina gitu ya. Lalu singkat cerita dia pulang ke Madinah. Sampai di Madinah cerita kepada sahabat Rasulullah SAW tentang hal itu. Lalu sahabat Rasulullah SAW menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang disampaikan? Dia akan diampuni segala dosanya dan kalau dia bertobat maka dia menjadi ahli surga. Subhanallah. Bayangkan Pak, Ibu, pirage masihan nginum ka gogog buntun ka anjing gitu ya. Yang kita anggap kadang-kadang hina itu. Ini apa namanya sesuatu yang seringkali ini padahal contoh-contoh ini banyak sekali dan mungkin seringkali kita lupa ini menyampaikan saya. Apalagi kalau kita memberi makan dan minum pada orang kepada manusia Pak, namun orang ikhlas tidak ada embel-embel apapun gitu, insya Allah akan menjadi wasilah kita masuk surga. Ini mah pirage atau bahasa Indonesia apa ya pirage. Eh, Hanya memberi makan anjing gitu ya, seekor anjing minum seekor anjing itu menjadi wasilah dia masuk surga. Apalagi kita banyak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melihat tetangga kita yang kekurangan, misal kerabat kita, saudara kita yang kelaparan, misal kita harus peka, harus peduli. Komo deh, apalagi dengan apa namanya kejadian tragedi musibah banyak sekali kan banjir. Ini menjadi ladang pahala kita sebetulnya, harus menjadi ladang pahala kita. Kita sumbangkan saja ya yang kita punya lah 1.000 2.000 tapi asal ikhlas kombo 1 juta 2 juta puluhan juta kombo. Jadi ini merupakan nilai-nilai kasih sayang dari seorang muslim yang harus ditanamkan dalam diri kita, keluarga kita, terutama anak-anak dan cucu kita nanti. Sehingga kita bisa menyebutkan kita sebagai umat Rasulullah SAW. Harus dibuktikan dengan bukti nyata. Hadirin wa timan ya dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu nih ada satu hal apa namanya eh, dalam Quran itu disampaikan dalam apa namanya salah satu surat apa ya Toha ayat 44. Jadi ini satu sedikit pelajaran saja. Jadi ketika itu Allah Subhanahu wa taala faqulalahu berfirman faqulalahu qaulal layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Jadi dalam menyampaikan dakwah ini betul-betul harus dengan cara kasih sayang, dengan cara yang baik, cara lemah lembut, sopan, santun. Kenapa saya sampaikan? Dalam surat Toha itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Ketika itu Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam siapa musuhnya? Tahu ya? Firaun kan waktu itu kan? Firaun ya. Bayangkan Firaun kumaha. Oleh kita kan Firaun mah dolim pisan melaksanakan apa namanya dosa yang sangat besar. Kalau apa namanya itu kejadian sama kita, kita langsung perangi, tidak usah dengan cara kasar dan baik-baik. Tapi ketika Nabi Musa dan Nabi Harun menyampaikan kepada Allah, bagaimana caranya ya Allah menyampaikan kebenaran ini kepada si wawalak si Fir'aun ini gitu, si Fir'aun lah gitu. Apa yang disampaikan oleh Allah? Fakulalahu qaulan layyina. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, maksudnya kepada berdua itu Musa dan Harun, kepada Fir'aun dengan qaulal layyina, kata-kata yang lemah lembut. Bayangkan Pak, Bu, ya firman Allah, perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun menyampaikan dengan cara yang lemah lembut. Saya sampaikan kan mudah-mudahan ya itu akan sadar dan takut. Jadi ini menjadi apa namanya? Menjadi salah satu apa namanya? Prosedur gitulah ya
dalam menyampaikan dakwah atau apa, menyampaikan sesuatu tentang kebenaran ini, cara berdakwah. Jadi harus dengan cara yang baik, tegur dengan cara yang baik, sampaikan terlebih dahulu. Udah kalau tidak didengar, baru dengan agak keras. Lalu kan harus ruhama bainahum. Lalu ya kalaupun tidak ya wayana harus diperangi, harus apa namanya, harus berdiri di sesuatu yang memang menjadi satu keyakinan bahwa itu ajaran yang benar. Nah, kemudian yang ketiga, hadirin wa timan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan berkah serta surga Allah Subhanahu wa taala semuanya ke depan. Yang ketiga adalah zikrullah, mengingat kepada Allah. Jadi karakteristik khusus kepada umat Rasulullah yang disampaikan oleh Allah itu adalah mengingat Allah. Disampaikan ruk'an sujada yabtaguna fadla minallah. Dengan ruku dan sujud. Hadirin wa timan yang dimuliakan Allah. Jadi eh, Allah Subhanahu wa taala juga kan berfirman, kalau kita mengingat apa namanya Allah, maka kita akan mengingat mereka akan mengingat Allah akan mengingat kita. Jadi fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfur. Jadi kan perintah Allah itu kan fadhkuruni, maka ingatlah kepada aku, kata Allah. Adzkurkum, baru Allah akan mengingat kalian. Kan kita ingin diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah dengan ruku dan sujud. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW itu juga telah banyak memperingatkan umat Islam supaya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nas Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan dan pentingnya zikir. Jadi ciri umat Rasulullah SAW itu adalah senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa namanya, mengingat dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah misalnya. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah, dan lain-lain gitu ya. Tapi juga dengan cara-cara apa namanya, menunaikan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat, saum, ibadah haji, membaca dan mendalami Al-Qur'an, dan bentuk zikir lainnya. Tentunya tidak boleh hanya dimaknai dengan zikir syafawi, zikir lisan saja, tapi juga perlu dimaknai dengan zikir fi'li atau manawi atau perbuatannya, maknanya. Yang insya Allah ini akan melahirkan watak dan perilaku yang baik dan terpuji ketika kita bergaul di tengah lingkungan kehidupan masyarakat yang kompleks ya, rupa-rupakan rupi-rupi macam-macam. Nah, ini em, yang keempat, eh, hadirin wa tiba yang dimuliakan Allah, yang disampaikan terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fat ini adalah si mahum fi wujuhihim min athari sujud. Terdapat athar atau tanda bekas pada wajah mereka. Hadirin wa tiban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya bukan tanda misalnya mungkin itu secara fisik ya, tapi itu juga tidak melulu menjadi tanda. Misalnya kan selalu disampaikan kayak tanda kening di hitamnya itu bekas sholat sujud mereka. Bukan hanya itu sebetulnya. Itu mungkin salah satu ciri fisik. Tapi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah oleh apa disampaikan oleh para ahli apa namanya? Ahli tafsir Quran itu adalah umat Rasulullah SAW akan memancarkan cahaya yang baik disebabkan keimanan dan ketakwaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nuatiman yang Allah, teman-temanku yang di apa namanya dirahmati Allah. Ini mengingatkan satu hal kepada kita. Jadi ketika kita beribadah, Pak Ibu, apapun itu ya,
baik sholat. Mohon maaf nih dekat ini ya, ada tukang tahu bulat. Maaf kalau kedengar. Jadi apa namanya, dalam melaksanakan ibadah apapun itu, badai sholat, saum, haji, umroh dan lain-lain, itu minimal harus ada 3 yang harus kita penuhi agar apa, ibadah kita itu bisa sempurna. Apa saja? Yang pertama, niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Bukan karena ingin dipuji, terpuji orang lain gitu ya. Karena rugilah kalau misalnya kita ingin melakukan apapun lah, termasuk mau ibadah gitu ya. Karena ingin dipuji oleh orang lain. Akan selalu salah oleh gitu. Ada saja pro kontra apa yang kita lakukan. Kalau kita menginginkan pilihan dari orang. Tapi kita sadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada pasarkan kepada Allah, hanya Allah. Jadi niat kita itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Jadi yang kedua itu kaifiatnya harus benar. Kaifiat itu tata cara dalam beribadah itu harus benar. Karena kan Allah sudah menyampaikan, jadi Islam ini sudah sempurna. Tidak boleh kita tambahi, kita tidak boleh kita kurangi. Misalnya salah satunya contoh sholat, misalnya. Sholat itu 5 kali wajibna gitu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, bisa. Karena kurang afdol, kita inginkan nambah jadi genep. Boleh tidak? Kan tidak boleh. Jadi di dalam ibadah itu asalnya itu haram. Kecuali ada perintah yang disampaikan oleh Allah ataupun Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh kita memodifikasi ibadah. Tidak boleh kita misalnya menambah karena masih segar subuh-subuh ke 2 rakaat jadi 10 rakaat. Tidak boleh. Karena sudah jelas ketentuannya gitu. Tidak boleh kita menambah atau mengurangi bahkan. Lantaran Isya tunduh tuh 4 menjadi 2 tidak boleh. Termasuk dalam bacaannya, termasuk dalam syarat dan rukunnya dan lain-lain. Saum dan lain-lain. Nah ini tata caranya harus benar. Sehingga harus yang pertama niat, yang kedua tata caranya harus benar, kaifiatnya ya. Yang ketiga harus kalau kita ingin sempurna, nah ini yang lupa, yang berkaitan dengan tadi. Harus ada asar. Apa itu asar? Asar itu dampak, akibat, pengaruh, implikasi daripada ketika kita melaksanakan ibadah itu. Nah, seringkali ini lupa. Katanya sholat itu tanha anil fahsya iwal munkar. Katanya sholat itu mencegah dari kerusakan dan kemungkaran. Tapi kan tidak sedikit orang yang melaksanakan sholat itu melaksanakan sesuatu yang mungkar. Melakukan kerusakan di muka bumi kan banyak. Kenapa? Karena dia sholat itu tidak memiliki asar pada dirinya. Tidak berdampak, tidak berpengaruh, tidak berakibat, tidak berimplikasi kepada dirinya ketika kita sudah melaksanakan sholat itu. Jadi hanya mengugurkan kewajiban saja. Nggak sholat beres, nggak saum beres. Tidak ada dampak, tidak ada pengaruh. Harusnya ada pengaruh. Namun kalau kita benar-benar sholat itu, tanha anil fahsya'i wal munkar, benar-benar akan mencegah dari kemungkaran, dari kerusakan, kedoliman tidak akan kita laksanakan. Namun kita masih melaksanakan, ketika kita melaksanakan sholat, masih melaksanakan kemungkaran, kerusakan. Berarti sholatnya can benar, Pak. Belum benar kita sholat. Termasuk ibadah yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Tinggal berapa lagi ya? 2 minggu kalau tidak salah ya. 10 Zulhijjah itu ya. Pada kurban. Jangan sampai kita merasa jangan disampaikan oleh Rasul itu kan kalau kita mampu secara finansial dan lain-lain kita tidak mau apa namanya memberikan harta kita untuk kurban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku kata Rasul. Jadi apa namanya
berarti bukan umat Rasulullah SAW. Nah, dalam kurban pun banyak sekali kan, selain ibadah ruhiyah, ibadah mahdo juga, tapi ibadah sosial itu, kurban itu. Jadi kita memberikan harta kita sebagian. Saeutik harta kita diberi sabaraha tuh 3 juta 4 juta lah, daripada mungkin sebulan juga kita dapatkan lebih gitu gaji kita gitu ya. Kita memberikan harta kita sebagian kecil untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada apa nama pada intinya sebetulnya gitu. Itu kita sampaikan bentuk sebagai bentuk kepedulian kita kepada orang yang tidak mampu dan yang tidak berkesempatan. Oleh karena itu ya termasuk ya itu. Jadi menjadi ciri umat Rasulullah itu harus ada asar, harus ada akibat dampak pengaruh dari sholat, dari saum, dari apa, dari haji, dari umroh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi terpancar suratun musogoratun anil Islam wa hikmatuhul asma. Jadi segala gerak, tindak, langkah kita itu tercermin dalam kehidupan kita. Ada seorang apa namanya yang menyampaikan bahwa orang lain, terutama orang-orang non-Muslim itu tidak melihat kita atau tidak membaca Quran, namanya itu bisa berorah bisa baca Quran kan ya, atau mempelajari hadis jarang. Tapi mereka tertarik kepada Islam karena melihat tingkah laku kita, karena mendengar apa yang kita sampaikan, bicara kita bagaimana. Jadi sebetulnya Quran, firman Allah, sabda Rasulullah itu harus tercermin dari perilaku kita. Jadi seorang Muslim, seorang mukmin yang memancarkan cahaya. Nah demikian mungkin ya para ini waktu iman yang merupakan Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman sahabatku semuanya, itu yang disampaikan eh, karakteristik khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi karakteristik utama dari umat Rasulullah. Selain kita harus beribadah, taat, kemudian menjauhi segala larangannya dan lain-lain. Nah, ini juga bukan hanya dalam Al-Quran, tapi disampaikan itu bahwa karakteris ini disebutkan juga dalam kitab Taurat dan Injil yang asli. Jadi disebutkan firman Allah, kazarin akhroja satahu. Perumpamaannya itu laksana tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Dan tunas itu akan menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan agak tegak lurus di atas pokoknya. Nah, itu akan, karena kehendak Allah, akan menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin ini. Dan disampaikan Allah juga telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan memiliki karakter tersebut adalah ampunan dan pahala yang besar. Demikian surat Al-Fatah ayat 29 ini. Jadi hadirin wa timan yang menurut Allah Subhanahu wa taala, selain itu ya kita juga harus apa namanya apa nama meneladani teladan Rasulullah. Beliau itu adalah seorang yang sabar, yang beriman, bertakwa, dan hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai apa namanya sebagai sesembahannya. Dibayangkan Rasulullah sangat sederhana, Pak. Salah satu hal misalnya di beliau itu eh, orang yang menjahit bajunya sendiri yang rusak, membenarkan kasutnya sendiri yang anu pegang, anu yang putus, menalikan kuda atau ontanya sendiri. Bayangkan Pak, setingkat Rasulullah SAW. Beliau itu tidur beralaskan apa namanya kulit binatang yang disamak. Bandingkan yang orang mah yang mesti sopa, hipu, kemudian kasurnya juga
empuk sekali, gitu ya. Masih mengeluh, ngaku we umat Rasulullah. Jadi sangat jauh perilaku kita dari Rasulullah SAW sebagai panutan bagi kita sebagai orang Muslim, dan mudah-mudahan kita apa namanya bisa mencontoh pribadi akhlak Rasulullah SAW dan juga menjalankan beberapa perintah dari Allah Subhanahu, semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya, sehingga menjadikan karakteristik umat Rasulullah itu ada di dalam diri kita, dan kita apa namanya bolehlah mengaku sebagai umat Rasulullah SAW yang dijamin oleh Allah falan tadilu abada, dijamin oleh Rasulullah juga tidak akan tersesat sampai kapanpun di dunia dan akhirat, dan mendapatkan surga Jannatun Naim. Amin ya robbal alamin. Demikian mungkin yang disampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadikan manfaat bagi kita dan terutama kepada saya. Tidak ada ya hal yang baru, ini mengingatkan kepada kita semua terhadap ajaran apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Begitu sakit tuh atau nuhun Kang Ujung Sadayana, Kak Rasid, Pak Garda, Ibu Cika dan saudara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun Kang Iman atas penontonan materinya. Kami masih ada waktu manawi biasa gitu, mungkin masih bisa untuk tanya jawab, Mangga, baik mangga, itu mangga, mungkin uh, dalam topik yang sedang dibahas ataupun mungkin di luar yang mangga, mangga. uh, Mudah-mudahan tiasa berkaitan bahas. diulang. Siap, siap. Mangga teman-teman, bisa yang mau bertanya silakan langsung saja, atau yang mau untuk langsung berbicara bisa di chat mungkin disampaikan. Kang Rasid biasanya mangga Kang Rasid bisa berpayun. Kalau khair. Ustaz, tadi sempat disinggung masalah kurban ya. Ini saya sebetulnya ada beberapa pertanyaan, tapi yang dari yang terakhir dulu, yang paling ingat dulu. Yang masalah kurban. Sebetulnya yang afdol yang mana ya, Ustaz? Kalau misalnya kita hidup di lingkungan di mana tetangga-tetangga kita atau lingkungan kita mampu dan semua berkurban, dengan misalnya katakanlah dalam satu RT semuanya berkurban sapi. Nah, mana yang lebih afdol? Apakah kita berkurban di tempat kita tinggal, atau kita menitipkan kurban kita di tempat di daerah-daerah di mana orang lebih membutuhkan gizi tersebut nih, Ustaz, atau protein itu? Gimana, Ustaz? Turun karena sudah jelas bahwa itu disampaikan oleh Allah dan Rasulullah SAW ketika kita menyampaikan sesuatu apa namanya infak, sedekah, sedekah dan amal jariah lainnya termasuknya kurban. Jadi kita sampaikan kepada yang memang membutuhkan karena memang ini merupakan ibadah sosial gitu ya. Jadi tapi kalau bisa yang dekat terlebih dahulu, itu saudara, tetangga, kerabat yang membutuhkan. Kalaupun mereka sudah tidak membutuhkan, bahkan mereka itu berkurban, itu kadang-kadang juga berlebih gitu ya. Daging kurban banyak yang tidak apa namanya tidak mendapat apa tidak mendapatkan kurban padahal gitu ya di tempat lain. Itu kita sampaikan dan beribadah kurban di tempat-tempat yang memang membutuhkan. Selain ibadah sosial juga ibadah yang bersifat apa namanya dakwah gitu, mengajak kepada saudara-saudara kita. Jadi eh, lebih baik itu apa diberikan atau kita berkurban di tempat-tempat yang memang lebih membutuhkan. Hmm. Begitu Baik. Pinter, Kang Rasid. Ya. Dan Eh, Nanya lagi ya. Orang sini saya ini yang paling banyak nanya nih, orang paling 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 banyak yang tidak nggak apa-apa mengerti. tuh, Bang, apa? Kudu dah mau Paling disetrap. paling lelet, paling lambat. Eh, ini tadi kita bicara mengenai umat Islam yang tidak punya sifat kompromi ya terhadap kafir. Eh, Tentunya tidak kompromi ini dalam artian tegas ya. Kalau kita tidak mau, tidak mau. Cuman ada hal, terutama saya nih ditinggal di daerah yang eh, lingkungan kafirnya lebih lebih banyak daripada muslimnya. Bagaimana kita, apakah boleh nih kita misalnya berbohong untuk menghindari mengikuti perayaan Natal misalnya. Kita diundang untuk ada perayaan Natal. Terus kita nggak mau hadir, tapi
supaya tidak menyakiti hati orang dan tidak menimbulkan perpecahan di antara di lingkungan kita berada, kita berbohong misalnya, "Oh maaf saya hari itu harus kemana," gitu, "ada panggilan di mana," atau ada apa. Berbohong seperti itu dibolehkan nggak nih? Ya, jadi apa namanya, apalagi di tempat seperti Kang Rasid ini ya. Ya, Jadi memang hubungan kita dengan apa namanya, terutama non Muslim itu kan, itu sangat menjadi kendala. Jadi di dalam di dalam Islam itu berbohong yang sebetulnya dilarang ya. Tapi ada beberapa saat waktu ketika kita diperbolehkan berbohong. Yang pertama jelas itu ya, sampaikan gitu saat peperangan. Dalam artian begini loh, saat peperangan itu, peperangan bukan hanya fisik saja, tapi juga apa namanya, sebagai sebuah bagian dari strategi dakwah kita untuk mengelabui musuh dan mencapai kemenangan dakwah kita. ya, Yang kedua itu kan bohong untuk mendamaikan dan bohong untuk menyenangkan pasangan di dalam Islam itu ya. ya, Jadi ini kita anggap saja bahwa sebagai sebuah strategi. Karena begini, kalau misalnya disampaikan oleh Kang Nasim misalnya kepada mereka, apalagi yang apa ekstremis lah, kan ada juga ya di apa di Kristen juga yang ekstremis. Wah, cenah, ini mah Islam ekstremis, cenah. Jadi harus kita ini jadi kan sebagai sebuah strategi sebetulnya, asal memang betul-betul ini merupakan cara kita untuk mencapaikan strategi dakwah kita untuk mencapai kemenangan. Jadi hmm, kalaupun kita sampaikan dengan cara yang baik gitu, misalnya apa namanya, dengan bahwa di dalam agama kita nanti ke depan gitu ya, setelah ini itu apa disampaikan bahwa di dalam agama kita tidak diperbolehkan dan yang lain gitu ya, itu akan menimbulkan mamala gitu atau tragedi. Ini sebagai sebuah hal yang bisa dilakukan. Itu Kang hmm. Rasid menurut saya. Ya alhamdulillah, mungkin juga sekali setahun juga mungkin bohongnya. Terakhir nih Zat, apa teh, Nggak, ini mengenai riya ya. Riya itu kan kalau dalam Islam seperti sebagai, semut hitam di batu hitam di malam hari ya. Jadi kadang kelihatan, kadang enggak, dan seringkali tidak kelihatan. Pada saat kita sedang ingin akan membantu seseorang atau berbuat sesuatu yang baik lah gitu. Terbersit dalam pikiran kita bahwa pengen dipuji juga gitu, oleh si orang yang diberi atau oleh orang lain. Misalnya terbersit sepintas gitu. Apa yang baik dilakukan oleh kita pada saat itu terjadi, apa kita menunda bantuan kita atau kita lanjutkan aja dengan membaca doa atau memohon dengan istighfar atau memohon ampun atas pikiran yang busuk itu gimana nih Ustaz? Apa dilanjutin atau kita tunda dulu sampai kita bersih dulu nih Ustaz? yang pertama bahwa ketika ya niat untuk melaksanakan kebaikan itu kadang-kadang kan muncul begitu saja ya, kemudian apa namanya, kalau kita tunda itu memang takutnya tidak dilaksanakan di kemudian hari gitu. Kalau saya Hmm, secara pribadi menyampaikan bahwa lanjutkan saja, tapi tentu yang pertama harus dengan istighfar terlebih dahulu ya. Istighfar, memohon apa namanya, ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap terutama ria gitu ya, ingin dipuji. Kemudian yang kedua meluruskan niat itu melakukan amal hanya karena Allah. Ini memang sangat tidak mudah, tapi ya ini hmm, sebagai sebuah bentuk apa namanya, ikhtiar dari kita. Coba meluruskan niat, juga menjaga keikhlasan, berbuat baik dengan tanpa mengharapkan balasan, ini juga satu hal yang sangat tidak mudah. Kemudian juga berupaya untuk menghindari menghindari membicarakan amal tersebut, sudah saja. Tidak usah diingat-ingat lagi, apalagi berbicara misalnya kepada istri gitu ya. Saya tadi udah ngasih anu, itu yang usaha yang kita harus lakukan. Selain ya, kita juga berusaha untuk selalu menjaga diri, murokobah ya, terutama menjaga diri bahwa Allah itu mewaspadai atau melihat
kita melalui para malaikatnya, bahwa Allah SWT melihat segala perbuatan dan niat kita. Mudah-mudahan kita betul-betul dengan seperti itu menjaga dengan tulus niat kita, itu pahala itu akan sampai dan berlipat ganda diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, asal ada usaha gitu. Walaupun ya pasti ada terbesit ya, ada saja ya dalam hati kecil kita ya, kita coba ini. Tapi kalau menurut saya jangan ditunda, sebeli baiklah teruskan saja, tapi dengan cara-cara seperti istighfar, menjaga keikhlasan, meluruskan niat dan lain-lain. Begitu mungkin kan? Betul. Ya, siap. Matur nuwun, Ustaz. Jum, tos Jum, dari saya udah cukup alhamdulillah. Siap. Jazakallah. Syukran. Syukran. Afwan. Sakadik ya, Abi kayaknya gimana? Emang akan. Iya, ini mungkin sedikit berkaitan dengan tema karakteristik umat Rasul itu. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengamati di medsos itu ada netizen lah gitu ya, kita sebut yang menjelek-jelekan, kan banyak tuh yang non-muslim ya, kaum kafir yang menjelek-jelekan nabi kita gitu. Nah terus ada beberapa komen gitu yang Punten menyampaikan, kirang kadangu kan? Punten. oh bentar ya, jadi ada yang menjelek-jelekan nabi kita gitu, dan ada komen juga di situ yang dari sama muslim yang menyebutkan, kamu kalau tidak bereaksi cuma lamun bereaksi gitu, lamun tidak ini kamu jangan mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW gitu, atau jangan mengaku sebagai umat Islam gitu. Nah sebetulnya menyikapi itu seperti apa gitu Pak? Turun sebetulnya. Apakah apakah memang kita itu harus secara reaktif langsung memberikan komentar yang kontra atau yang untuk membela Nabi kita atau kumhata, Ustaz? Ya, terima kasih Kang. Jadi memang ini pembahasan ini memang tentang sikap kita ya, ketika umat Islam, ajaran Islamnya, kemudian simbol-simbol Islamnya sendiri kan dicaci, dimaki, dihina, dijelekan, dan lain-lain gitu ya. Ini sebagai seorang muslim, orang mukmin ya eh, sangat dianjurkan untuk menyampaikan sikap kita secara bukan secara sporadis saja, jadi secara bahwa kita menunjukkan bahwa kita harus membela agama kita, membela Nabi kita, apalagi membela Allah itu sebagai seorang Muslim dan mukmin sejati. Kita tunjukkan, jadi bahkan kita sampai kebenaran tadi disampaikan ya, walal kufar, salah satunya adalah bersikap tegas, bukan hanya eh, menunjukkan cara-cara kita dalam beribadah, termasuk ya membela agama kita, membela Rasulullah, membela Allah dan lain-lain. Ini tapi tentunya dengan maudatul hasanah, dengan cara-cara yang baik. Kalaupun reaksioner ya ini debat tebal ya sebetulnya. Tapi kalau eh, apa namanya ki- sesuatu yang kita cintai, yang kita memiliki mahabbah, rasa pecinta dan pengagungan kita terhadap Allah, terhadap Rasulullah, termasuk misalnya yang dicintai oleh kita, misalnya anak kita, istri kita, dihina gitu ya, didolimi gitu, dicaci maki, kan kita juga ada perasaan marah, emosi gitu ya. Nah, kalau kita menunjukkan itu sebagai sebuah rasa mahabbah kita kepada Allah dan Rasulullah SAW, itu sesuatu yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, seorang mukmin, tapi dengan cara yang baik tentunya awalnya. Jadi jangan sampai kita disebut reaksioner juga. Tapi kalau misalnya mereka ngeyel tetap gitu ya, itu harus kita balas dengan cara-cara yang lain yang mungkin lebih lebih keras dari itu. Jadi kalau menurut saya, jelas kita harus berdiri di mana kaki kita berpihak.
Jadi contoh saja ya, saya ingin menyampaikan, misalnya Rasulullah SAW itu bukan hanya sebagai Nabi dan Rasul, beliau itu diangkat oleh oleh Allah itu umur 40 tahun. Tapi beliau itu berperilaku juga sebagai seorang pemimpin negara, bahkan pemimpin pasukan, bahkan panglima perang, Pak. Beberapa kali perang itu Rasul itu kan sebagai panglima perang. Nah, kita yang mengaku umat Rasulullah SAW, seberapa kali perang gitu, apa namanya, membela Islam, membela agama Rasul seberapa kali perang bersama para sahabat. Ini menunjukkan bukan berarti Rasul itu sering perang dan para sahabat dan Islam tidak juga disebarkan dengan perang, tapi karena Islam itu dihina, karena Allah itu diinjak-injak, karena Rasul itu dicaci maki. Jadi kita harus berdiri betul-betul apa namanya, menunjukkan sikap kita, keberpihakan kita, tapi tentunya ditambahkan dengan cara-cara yang baik. Tapi kalau misalnya memang terus ngeyel dan keterlaluan, baru kita lakukan dengan hal-hal yang lebih dari itu. Gitu Pak Iden kan, turun punten bilih kirang. Siap. Turun. Miman. Sahabat-sahabat semuanya, jika tidak ada pertanyaan lagi atau masih ada, silakan raise hand saja, tombolnya dipencet atau saya tunggu. Satu lagi terakhir. Sok Kang Resi itu enggak? Enggak. Bentar. Itu kan tadi kita dianjurkan apa untuk menasehati orang yang zalim dengan lemah lembut ya Ustaz. Walaupun contohnya Firaun ya tadi. Firaun itu zalimnya tidak saja kepada manusia tapi kepada Allah pun dia zalim kan. Dia apa vertikal dan horizontal ya. Jadi dia udah maksimal lah itu udah worst lah. Nah, sekarang jika ada salah satu bukan pemimpin tapi ada salah satu sosok manusia yang di depan kita, di hadapan kita itu dia membela Israel misalnya atau mendukung Israel atau bukan mendukung tapi menerima apa yang dilakukan Israel kepada saudara-saudara kita di Palestina. Apakah kita membalas dia dengan karena biasanya orang-orang yang seperti ini kan semakin bodoh orang itu semakin kasar mereka ya. Dan kadang-kadang kita terbawa emosi. Apakah kita lawan dia dengan kasar juga atau kita harus tetap lemah lembut walaupun marwah agama kita dan saudara-saudara kita dihina gitu, Ustaz. Gimana nih baiknya? Terima kasih Kang. Jadi tadi kan ada step-stepnya Kang. Jadi yang pertama, faqula lahu qaulan layyina, dengan cara-cara yang lemah lembut, sopan santun sampaikan. Tapi kalau sudah tidak dianggap, kita cara dan tegur dengan cara agak keras. Kalau tidak tetap bakar ngeyel terus, ya kita tegur dengan cara yang keras gitu. Kemudian kalaupun terus bahkan mendolimi, ya harus kita perangi, jelas itu. Kalau kita memiliki kemampuan untuk itu, ya tergantung kepada kita juga. Kalau kita tidak memiliki kemampuan, ya apa namanya, kita minimal sudah melakukan apa namanya, bilisan dengan cara-cara yang disarankan sebagai belum sampai kepada adaful iman kan. Kalau karena dari hadis Rasulullah SAW itu menyampaikan, kalau kita melihat kemungkaran, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi, dengan cara kekuasaan. Kalaupun tidak, ya dengan bilisan. Kalau tidak, ya ada full iman, itu adalah dalam hati kita, dalam kolbi. Tapi kita tegur dengan cara yang baik. Lalu kalau tidak, ya agak keras, suruh keras. Ya kalau mampu kita perangi. Itu pengingatkan. Ya, siap. Jadi pada intinya kita harus tahu kemampuan kita juga, Ustaz. Ya betul, jangan sampai kita kalau misalnya tidak mau tahu kemampuan kita, ya mohon maaf ya Kak. Jadi nanti jadi apa? Jadi konyol kepada kita gitu kadang-kadang. Ya. Baik. Jazakallah khair, Ustaz. Enggak, kalian Ya, pas. syukran. Panginten saat itu, baik teman-teman, sahabat-sahabat, jika tidak ada lagi pertanyaan, insya Allah kita akan tutup saja. Atur nuhun sekali deh ke Kang Iman,
Terus biasa menyempatkan diri untuk Pun sekali Kang, mangga. punten ti abdi pilih ya kirang anu disampaikan. Mohon maaf ini apa namanya yang saya sampaikan mungkin ada yang salah, ada yang kurang, itu berasal dari saya secara pribadi gitu. Mohon hatur nuhun, saya mendukung apa namanya apa yang disampaikan dilakukan oleh teman-teman sekalian untuk mengkaji keislaman. Terima kasih Pinten itu Pinten. Ya. Nuhun, Kak Sadayana, nuhun Kang Iman, nuhun Kang Rasid, Sadaya juga sahabat-sahabat semuanya. Insya Allah kita bertemu lagi mungkin tanggal 1 Juni nanti pengumumannya akan disampaikan. Atau nuhun Kak Sadayana. Turnuhun, Nuhun, Sadayana. Turnuhun. Warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Salam. Sehat-sehat Kang Garda. Karena penarti itu sadis bucikeup intinya. Ya, Rasid iraha ka Indonesia deui pun. Harus sih, saya harus pulang, tapi belum tahu kapan. Gitu ya. Cari waktunya nih, Oh, biasa. iya. Kalau pulang insya Alasan Allah. aya uleman eta cenah uleman perayaan bersama cenah Persib sareng Liverpool. Ya kada ieu eta mah kada konvoy bareng tah mah Liverpool jeung Persib. Siap, insya Allah. Mangga tuh abdi payu mah. Sakitu tuh Mangga Kang izin Garda. ditutup Punten Sadayana ya, nuhun. layarnya nggak bisa Assalamualaikum. dibuka. Nuhun Sadayana nuhun. Salam.